Jadi sependapat ya. Pertama kita terima kasih kepada Pak Riza yang telah menantang kita pada berbagai forum. Dia katakan, Profesor Riza mengatakan harus dibuka CCTV dan handphone, maka kasus ini akan berbalik 180 derajat. Ya. Kemudian ini menjadi rangsang bagi Pak Edwin. Saya angkat salut saya kepada beliau berdua ini. Pak Edwin terutama telah menemukan apa yang ditantang oleh Pak Riza itu. Dan kasus sudah berbalik 180 derajat. Tinggal legitimasinya. Apakah yang ditemukan Pak Edwin itu mempunyai kekuatan hukum atau sah apa tidak? Alhamdulillah, Pak Edwin itu mencarinya, dapat bisikan di langit, tapi berada di dalam. Itu ada di sakunya penyidik, ada di sakunya penuntut, dan ada di sakunya majelis hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Iya. Termasuk tingkat PK. Jadi Pak Edwin ini tidak mencungkil-cungkil di selokan. Dia dapat bisikan dari langit, kemudian membuka berlanjut. Jadi Polri, penyidik Polri tidak bisa membantah itu, karena itu ada di sakunya Polri. Jaksa tidak bisa membantah itu, karena berkas itu, dokumen itu ada di berkas yang diberikan pada jaksa. Hakim pada semua tingkatan sampai Mahkamah Agung tidak bisa membantah itu, karena itu ada di berkas perkara dan ada di putusan hakim. Kenapa? Pak Edwin mengkulik itu dari daftar barang bukti. Kemudian ditemukan percakapan. Pak Riza menemukan yang nomor 85, Pak Edwin menemukan yang 58. Lah mau apa lagi? Alat buktinya sudah sah secara hukum kok. Jadi apa yang dikatakan oleh Profesor Riza bahwa tidak ada yang dipermalukan, daripada gugatan perdata untuk membuka itu dikabulkan, lebih baik konferensi pers dari Mabes Polri, kemudian dari Kejaksaan, dan dari Mahkamah Agung. Apa yang terbaik? Apakah harus menunggu PK? Apakah mendahului PK? Dikeluarkan dulu. Ada tangguhan terpidana ya? Mungkin nggak ada ini. Ditangguhkan dulu baru PK jalan. Udahlah, ini udah selesai lah. Ya, guna mengoreksi itu semua, sekaligus menindaklanjuti pernyataan atau testimoni sekaligus otokritik dari Kapolri, maka seyogianya Mabes Polri, sebagaimana saya katakan tadi, tetap memberikan pernyataan terkait dengan barang bukti yang tadi disampaikan oleh Bang Edwin. Ya. Harapannya, kalau Mabes Polri melakukan langkah yang mulia itu, maka mudah-mudahan gugatan perdata yang diajukan oleh advokat Herwanto Nurmansyah dan kawan-kawan juga akan dicabut. Sehingga sekali lagi, relasi antara polisi dengan masyarakat akan bisa kembali pada titik yang ideal. Saya kan kuasa hukum dari Saka Tatal. Ya. Jadi saya mendapatkan dokumen lengkap tentang ini dari rekan saya, Pak Ratabas. Ya. Yang satu bundel itu, ya, Bu Titin punya. Kan Bu Titin, Pak Ratabas, kemudian ke saya juga. Ya, kalau kita baca cover depannya, itu dari Polda Jabar kepada Kejati Jawa Barat. Penyerahan tersangka Rivaldi. Kita bisa lihat ekstraksi itu dilakukan pada tanggal 25 November 2016. Ini ya? Ya. Itu logonya Pak Susno. Ya. Kemudian waktunya itu disebutkan tanggal 25 November 2016 pada pukul 16:26. Iya, ada detiknya menit, juga 20 detik ya. Itu hanya berlangsung sekitar 7 sampai dengan 8 menit ekstraksi itu. Ya, ini yang ditampilkan ini hanya khusus tuh handphone Vina ya. Iya. Nah, sementara ada paket lainnya. Saya udah baca, mungkin juga Mas Reza sudah baca, yang lainnya sih nggak ada isinya. Gitu loh. Tidak ada yang kita bisa temukan bahwa di Patempon itu ada peristiwa, ada percakapan yang berhubungan dengan peristiwa. Nggak ada nuansa violent, nggak ada rencana kejahatan, nggak ada. Gitu. Kita nggak temukan itu. Tapi titik fokus saya pada percakapan Vina, ya, karena memang salah satu handphone yang kemudian diekstraksi adalah Vina. Iya. Yang tidak ada di dalam dokumen itu adalah ekstraksi dari handphonenya
Eki. Ya, tadi saya sudah sampaikan. Ya. Ada 5 handphone. Di 5 handphone itu tidak ada handphone Eki. Handphone Eki tidak diperlakukan sama. Tidak pernah disita dan tidak pernah diekstraksi. Jadi kita nggak pernah tahu isinya percakapannya apa saja. Ekstraksi ini bukan hanya pada hari H ya. Jadi termin waktunya dia mundur sampai dengan 3 bulan sebelumnya. Jadi dari handphone Vina itu dari bulan Juni sudah dimunculkan. Sudah dimunculkan sampai dengan bulan September Setelah. Itu, ya sampai setelah September itu sampai di awal-awal mungkin itu dimunculkan gitu. Jadi ini bukan percakapan hanya di hari H peristiwa itu saja, tapi juga panjang sampai dengan sebelumnya. Nah itu yang kemudian kan jadi juga tanda tanya dan juga ini keingintahuan publik ya. Oke, ini termasuk salah satu keanehan ya. Makanya Kapolri mengatakan scientific crime investigation tidak dimanfaatkan, ya, tidak dimanfaatkan untuk membuka perkara ini. Dan kalau kita buka-buka lagi berkas itu kan akan semakin malu ya para penegak hukumnya. Mengapa? Ada percakapan yang dijadikan alat bukti, percakapan tanda petik ya yang diterangkan oleh Profesor Riza di depan sidang PK, seolah-olah percakapan itu rencana pembunuhan, tapi tidak ada bukti SMS-nya, itu ngarang. Jadi ada di dalam berkas ngarang dan itu dijadikan alat bukti untuk terpenuhinya satu unsur 340 perencanaan. Ya, unsur perencanaan itu hanya dibuktikan dengan SMS bolong, SMS bohong-bohongan, dan tidak ada buktinya. Itu seolah-olah pembicaraan ini kan dari Derman kepada siapa namanya Saka dan seterusnya, pokoknya itu, tapi nggak ada bukti pendukungnya. Sementara yang ada bukti pendukung yang bisa menggagalkan tentang locus delicti dan tempus delicti, kan locus delictinya kan yang gagalkan di belakang showroom SMP 11 dengan tenggat waktu jam 22.14 menit 10 detik dia masih hidup. Kemudian tempus delictinya gagal juga, bahwa dikatakan pembunuhan itu jam 21. Ya udah, locus delicti dan tempus delicti yang ada di dalam berkas yang menjadi dasar putusan, yang menjadi pembicaraan dalam persidangan udah gagal. Jadi locus delicti dan tempus delictinya gagal. Yang benar itu locus delictinya di jembatan layang flyover, kemudian tempus delictinya jam 22:14 detik. Apa peristiwanya? Kecelakaan lalu lintas. Jadi bukti saintifik berupa dari telepon ada, bukti-bukti alat bukti saksi juga ada. Alat bukti saksi tadi juga diperkuat juga oleh pembicaraan SMS di dalam telepon itu. Jadi udah tuntas kasus ini. Saya bangga, karena bangga apa? Kali dengan himbauan Pak Riza tadi, entah Kapolri, entah Kadif Humas menyampaikan apa yang disampaikan Pak Riza, sehingga institusi saya fair dia. Kemudian dan sudah ada bukti-bukti autentik berupa percakapan, dan inilah yang namanya saintifik, dan manusia tidak terlepas dari kehilapan. Saya hakul yakin bahwa kepercayaan masyarakat pada institusi saya Polri akan up lagi, meningkat, insya Allah, percayalah. Tapi kalau selalu menutupi, ditutup terus mencari pembenaran, anjlok deh. Pak Riza, terima kasih, Anda akan membantu mengangkat martabat Polri lagi. Belum selesai Pak Riza tadi. Cari apa penyebabnya. Apa penyebabnya? Ada yang pembuat rekayasa, dan ada para pembohong, dan ada para yang hilap berjamaah tadi, sengaja hilap, itu harus ditindak. Saya berbincang dengan sekian nama dengan kaliber istimewa. Ada purnawirawan perwira tinggi Polri, ada juga advokat, dan seterusnya. Ternyata kekhilafan atau kelalaian bukan satu-satunya sebutan yang coba digunakan untuk memotret bagaimana kerja penyidik pada tahun 2016 dan juga mungkin tahun 2024. Di samping kata kekhilafan atau kelalaian, ada yang menggunakan istilah lebih tajam. Apa itu? Yaitu kesembronoan. Sembrono. Ada pula yang menyebutnya sebagai kepanikan. Ada yang mengimbuhinya sebagai kesetiakawanan yang menyimpang.
Wah. Dan yang paling ekstrim, ada juga yang menjuluki ini sebagai sebuah, maaf, kejahatan yang sayang beribu sayang dilakukan oleh otoritas penegakan hukum sendiri. Ini kan sebutan yang amat sangat kejam begitu ya. Nah, apapun sebutan yang kemudian akan kita pakai nantinya, maka sudah jelas memang ini lagi-lagi memberikan penegasan kepada Mabes Polri untuk melakukan tanda petik klarifikasi agar sebutan-sebutan yang menyakitkan hati itu tadi bisa terkoreksi. Itu satu hal. Yang kedua, sejauh ini perbincangan kita tentang bukti komunikasi elektronik atau ekstraksi data ponsel, ini baru sebatas kita tinjau dari sudut pandang bagaimana kehadiran alat bukti yang satu ini akan bisa mengubah nasib para terpidana. Tapi jangan lupa, kita juga patut meninjau keberadaan barang yang istimewa ini terkait dengan penegakan etik di internal lembaga penegakan hukum itu sendiri. Seperti misal, apakah tidak dicermatinya bukti komunikasi elektronik itu merupakan bentuk manipulasi? Adakah upaya untuk secara sistematis menutup-nutupi atau bahkan menghilangkan barang bukti? Dan seterusnya. Kalau iya, maka tidak terlalu kemungkinan penyidik patut dikenai sanksi karena dianggap sudah melakukan pelanggaran kode etik Polri. Demikian pula kalau kita pindah ke titik hilir, hakim alias wakil Tuhan, kenapa tidak melakukan cermatan terhadap barang yang sama itu? Ada lagi-lagi kemungkinan ini merupakan indikasi pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Karena hakim dianggap tidak cukup sensitif, tidak memutakhirkan pengetahuannya, ketika hakim tidak memperbarui pengetahuannya, maka itu sekali lagi pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim. Karena jelas sekali lagi, kami tinjau keberadaan di komunikasi elektronik ini terkait dengan aspek pidana, yaitu mengoreksi atau mengubah status hukum para terpidana, tapi juga mudah-mudahan dianggap sebagai sebuah momen yang baik untuk melakukan pembenahan secara internal, terutama dari sisi etik. Ada dua hal. Pertama, Jenderal Listio Sigit inilah Kapolri yang dalam ingatan saya pernah mengatakan bahwa mereka-mereka yang mengirim kritik paling pedas kepada Polri adalah sahabat Kapolri. Sahabat tentu akan menyimak dengan baik dan akan mengikuti masukan, kritikan dari sahabatnya itu. Saya mendengar itu diucapkan oleh Jenderal Listio Sigit ketika beliau mengenakan seragam sebagai personil Polri. Dalam program prioritas Kapolri Jenderal Listio Sigit, ada sejumlah hal terkait dengan penguatan SDM, penguatan instrumen atau teknologi, dan penguatan pada aspek penegakan hukum alias reskrim. Nah, kita sesungguhnya sudah memiliki alat untuk menagih seberapa jauh Kapolri Jenderal Listio Sigit sudah sungguh-sungguh konsekuen dengan program prioritas yang ditetapkannya sendiri. Kalau di injury time menjelang Oktober 2024 ini Kapolri secara rendah hati menginstruksikan satuan-satuan kerja terkait untuk mengemas barang bukti ini sebagai novum, ini sungguh-sungguh akan memudahkan para terpidana berikut penasihat hukum mereka untuk menjalani PK. Inilah yang berulang kali di Nusantara TV saya katakan, ketimbang mendorong para terpidana dan penasihat hukum mereka untuk berpeluh-peluh mencari novum yang susahnya minta ampun. Nah, sekarang sudah ada barang itu. Tinggal lagi bagaimana kemudian dibutuhkan adanya ketulusan. Saya ingin memberikan garis bawah bahwa barangkali di internal Polri juga ada personil-personil atau bahkan pemangku jabatan penting yang berpikir sangat legal formalistik, yang mengatakan sudahlah kita tunggu PK saja, tunggu PK saja. Tapi saya ingin menegaskan satu hal, bahwa tanggung jawab kita semua terhadap kemanusiaan jauh lebih tinggi daripada tanggung jawab kita pada hukum. Sungguh-sungguh hal yang satu ini ingin saya berikan ekstra penekanan kepada Korps Polri, kepada seluruh perwira tinggi Polri, kepada pemangku-pemangku jabatan penting Polri saat ini. Sekali lagi, tanggung jawab terhadap kemanusiaan harus lebih didahulukan ketimbang tanggung jawab terhadap hukum. Saat ini ya, benteng terakhir kita adalah di Mahkamah Agung. Saya berharap Ketua Mahkamah Agung Pak Sarifudin, Profesor Haji Sarifudin, yang kita kenal progresif, yang kita kenal religius dan alim, untuk memilih hakim-hakim agung yang memiliki integritas tinggi, yang memiliki kepekaan kemanusiaan, yang bisa memutuskan ini secara baik, memberikan keadilan buat 8 orang tersebut. Gitu loh.
karena juga di saat yang sama sebentar lagi Mahkamah Agung ini akan merayakan ulang tahunnya ke-89 di tanggal 19 Agustus. Artinya kita berharap ini jadi salah satu kado. Momentum ya. Momentum. Ya. Pada waktu yang tidak jauh juga Ketua Mahkamah Agung Pak Saripudin mungkin dalam bulan Oktober akan pulang tugas. Kita berharap ini jadi satu legacy dari Pak Ketua Mahkamah Agung. Di sisi lain juga saya berharap Presiden Joko Widodo memiliki atau melakukan upaya luar biasa untuk memiliki kebijakan membebaskan dulu 7 terpidana dari tahanan. Dan kemudian sambil kita tunggu proses PK yang dilakukan oleh 7 terpidana tersebut. Saya sangat sependapat dengan Pak Riza. Ini kesempatan Kapolri untuk mengoreksi apa yang telah disampaikan dengan program presisinya, untuk mengetahui bahwa saya yakin Polri pada elit-elitnya sudah mulai berubah. Tapi ada kekecewaan sedikit saya pada level bawah yang belum berubah, karena menganggap orang yang ada pada pihak PK kemarin, pada peradilan PK di Cirebon kemarin, itu seolah-olah yang penggugat PK itu dianggap melawan kepada putusan atau kepada aparat penegak hukum, termasuk saya. Ya, sekali lagi, mudah-mudahan yang bersangkutan dengar. Saya pada waktu itu jam 1 dapat giliran, kemudian saya lapar, saya cari makan. Saya mencari di mana restoran empal gentong yang enak. Kemudian tentunya saya bertanya pada polisi. Saya diantar oleh polisi, ditunjukkan restorannya. Kemudian selesai itu, si polisi yang antar saya diperiksa atas perintah Kapolres. Wow. Mudah-mudahan Kapolri dengar. Ada intimidasi dong ya? Iya, ini harus berubah. Saya di situ, bentuk saya adalah saya hadir kecintaan saya pada Polri supaya kesalahan yang sudah ada, kalau salah itu bisa terkoreksi. Itulah kecintaan saya. Ini sekali lagi saya ulangi dan mudah-mudahan didengar, ini harus diputar berkali-kali. Polisi yang muda, inisialnya R, pangkat AKBP, memerintahkan Propam memeriksa polisi yang antar saya. Saya minta Kapolri periksa orang itu, bila perlu dicopot jadi Kapolres, dan tidak wajar dia untuk memimpin Polri ke depan. Saya minta ini Propam Mabes turun, turun, copot Kapolres ini. Seluruh lembaga penegakan hukum pada waktu-waktu belakang ini tampaknya sedang berpacu untuk tanda petik mendapatkan simpati atau menempati posisi istimewa di hati masyarakat. Kejaksaan Agung tekan pedal gas dalam-dalam untuk membongkar kasus-kasus korupsi. KPK juga mengejar ada yang namanya Harun Masiku dan seterusnya. Sekarang Polri yang juga semestinya menciptakan portofolio istimewanya menjelang Oktober 2024. Apa portofolionya? Banyak, tapi yang menurut saya akan menciptakan suasana yang sangat mengesankan di hati publik adalah ketika Polri lah yang mengambil prakarsa besar untuk sekali lagi mengubah nasib para terpidana. Ini akan menjadi portofolio yang sangat-sangat humanis yang menunjukkan potret indah tentang profesionalisme penegakan hukum, bahwa Polri tidak hanya terus-menerus berpikir tentang bagaimana cara mempidana orang, tapi justru juga berpikir tentang bagaimana mengoreksi pidana yang sudah keliru dalam menentukan nasib orang. Kita bicara keadilan, Polri harus melihat bahwa ada masalah yang harus diselesaikan di internal, begitu juga di kejaksaan, termasuk juga di lingkungan pengadilan. Dan kita berharap Mahkamah Agung bisa memberikan keadilan buat 8 orang yang menjadi korban peradilan sesat.